Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bi 'ulumi fid dharain. Ini melanjutkan daripada tahrim ta'khiris salat an waqtiha. Keharaman daripada mengakhirkan salat dari waktunya. Wa hukiya, dan diceritakan ambak disalaf dari sebagian ulama salaf. Ulama salaf itu ulama-ulama dahulu. Ano sesungguhnya keadaan dafana, menguburkan siapa ba'du salaf, sebagian ulama terdahulu, ukhtan pada saudari perempuannya, lahu bagi ba'du salaf. Fasakoto, maka jatuh, minhu daripada ba'du salaf, apa kaisun, apa kantong, kantongnya uang. Kalau sekarang yang dompet lah ya. Kalau zaman dahulu kan tidak pakai dompet, kantong-kantong begitu, uang itu dikantongin. Fihi, itu tetap di dalam kais. Fihi, itu di dalam kais kantong tadi, apa malun utawi harta. Fi kubriha, di dalam kuburannya ukhtun. Fi kubriha, di dalam kuburannya ukhtun. Walam yas'ur, dan tidak merasa. Walam yas'ur, dan tidak merasa. Tidak merasa. Tidak berasa. Merasa atau berasa? Siapa ba'du salaf? Bi, dengan saktul kais, atau jatuhnya kantong. Suman sorofa, lantas pergi siapa ba'du salaf, angkop bria, daripada kuburnya ukhtun. Ukhtun saudara perempuan. Suma zakara, lantas ingat siapa ba'du salafhu kepada kais. Kais itu ya, kais atau kantongnya tadi. Suma zakara, lantas ingat siapa ba'du salafhu kepada kais. Faraja'a, maka kembali siapa ba'du salaf ya, kepada kuburannya tadi. Apa itu? Kuburannya saudari perempuannya itu. Fanabasa, maka menggali siapa ba'du salaf hu kepada apa itu? Hu kepada Fanabasa, maka menggali siapa ba'du salaf hu kepada kais. Mengenai kais saktul kais itu ya, jatuhnya kantong itu dalam kuburan itu. Ba'dama, setelahnya perkara, insorofa, pergi siapa anasu, manusia. Ya mungkin kalaupun dia membawa, ya mungkin bawa 1-2 saja keluarga untuk menggali. Kalau menggali sendiri kan nanti kayak heboh. Wawajada, maka menemukan siapa ba'du salaf al-qabro, pada kuburan yasta'ilu, yang menyala-nyala. Yasta'ilu, yang menyala-nyala. Alaiha, atas ukhtun, kuburan tadi, naron, apanya, apinya. Faradda, maka mengembalikan siapa ba'du salaf at-turaba, pada debu, ilaiha, kepada qabruha, kuburnya saudaranya tadi. Waraja, dan kembali siapa ba'du salaf ila ummihi, pada ibunya ba'du salaf. Ternyata dia masih punya ibu, ibunya masih hidup.
Tapi anak perempuannya sudah meninggal dunia. Bagian Halim menangis, khozinan dan susah. Faqala maka berkata sahabat Batu Salaf, ya ummah wahai ibuku, ya ummah wahai ibuku, ahbirni, mengabarkanlah siapa kamu nih kepada saya. Kamu itu kamu ibuku. Ahbirni, mengabarkanlah ibu nih pada saya. An ukhti, daripada saudari perempuan saya. Wama, dan perkara kanat yang ada siapa saudari ukhti, tak malu itu mengerjakan siapa ukhti. Qalat, berkata siapa ummuhu, ibunya, wama su'laka anha, wama, dan itu apakah sualuka utawi pertanyaan kamu anda daripada saudarimu, uktak, atau saudaramu, apa yang kau tanyakan ini? Qala, berkata sahabat Ba'du Salaf, ya ummi, wahai ibuku, ro'a itu melihat siapa saya kubroha, pada kuburnya ukhti, saudara perempuanku ini, yastailu itu menyala-nyala alaiha atas alaiha atas kubroha. Ro'a itu melihat siapa saya kuburnya ukhti, yastailu menyala-nyala siapa kubroha alaiha atas alaiha atas kubroha, alaiha naron pada api. Qala, berkata siapa Batu Salaf, fabakat, maka menangis siapa ummuh. Waqala, dan berkata siapa ummuh, ibu-ibunya tadi, ya waladi, wahai anakku, kanat ada siapa uktuka itu saudari perempuanmu, tatahawan, itu meremehkan siapa uktuka saudaramu itu, bisolati, dengan masalah salat, wa yuakhiru, dan mengakhirkan, waktu akhiru dan mengakhirkan siapa uktuk kepada salat, an waktunya, daripada waktunya salat. Fahada, maka utawi ini, haluman itu keadaannya seseorang, yuakhiru, yang mengakhirkan siapa man as-salat, pada salat, an waktiha, daripada waktunya salat. Fakaifa, maka bagaimana, maka halih bagaimana haluman utawi keadaannya seseorang, la yusolli, yang tidak sholat siapa man. Fanas'alu, maka mohon siapa kami Allah kepada Allah Ta'ala, malur Allah, ayu'ina, supaya menolong siapa Allah alal muhafadzati, atas menjaga, alaiha, atas salat, fanas'alu, maka mohon siapa kami Allah kepada Allah Ta'ala, Allah ayu'ina, supaya memberikan pertolongan siapa Allah kepada kami, alal muhafadzati, atas menjaga, alaiha, atas salat, bikamalatiha, dengan kesempurnaannya salat, min auqatiha, daripada waktu-waktunya salat. Innahu, sesungguhnya Allah, Jawatun, itu zat yang
dermawan. Karimun, zat yang mulia. Raufun, yang sangat welas asihnya, yang sangat kasih sayang. Rahimun, zat yang kasih sayang. Tanbihat itu ada pengingat. Utawi ini itu ada pengingat. Jadi di atas ini adalah cerita keadaan seorang perempuan yang suka mengakhirkan sholat. Padahal itu zaman dahulu, zaman salafun saleh, yang gangguan keimanan itu tidak sepesat sekarang ini. Kira-kira pesat mana dulu sama sekarang? Kalau sekarang harus maksiat itu harus menyiapkan tempat, harus menyiapkan waktu, tempat yang sedemikian rupa diatur untuk kemudian melakukan maksiat. Sekarang maksiat itu tidak hanya bertemu satu dengan orang yang lain lewat frekuensi gelombang yang sama, tapi lewat HP. Jadi HP itu sekarang menjadi kayak kecanduan. Bagi orang-orang yang tidak pandai memanage hidupnya itu, HP itu menjadi candu. Ya, menjadi perkara yang membuat candu kepada masyarakat. Jadi candu itu kan perkara haram. Ya, itu candu. Orang mau sampai orang tuanya juga kalau lagi anaknya nangis gitu, malah dikasih HP, ya apa tidak? Ya, kasih nangis kecil supaya dia suruh main HP. Ya tidak? Sampai akhirnya sampai tuwek, sampai sekolah dan sebagainya, pikirannya HP. Pikirannya HP. Tapi HP yang kebanyakan kalau dipegang siapa yang megang? Ya. Yang megang siapa? Kalau yang megang tidak punya tanggung jawab keimanan, tanggung jawab untuk nasrul ilmi dan lain sebagainya, yang ada adalah banyak untuk kemaksiatan ya. Padahal zaman dahulu itu bagaimana kalau sekarang? Ini urusan kuburan nih masalahnya. Urusan kuburan, oh, jangan main-main. Sebab kita akan masuk kuburan. Persiapan kamu kayak apa? Kuburan itu adalah bisa, makanya doa. Kuburan itu bisa menjadi raudhah min riyadil jannah. Taman dari taman surga, bisa hufrah min hufarin niran. Daripada jurang-jurang neraka. Kuburan itu sudah dimulai. Siksaan itu sudah dimulai. Maka oleh karena itu di kuburan bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang diridhoi oleh Allah, happy, senang-senang dia di alam barzah sana, karena sudah bisa merasakan nikmatnya di raudhah daripada taman-taman surga itu tadi. Tapi masih belum masuk di taman-tamannya. Coba taman surga coba. Anggap saja kalau di Indonesia yang terkenal taman itu taman apa? Taman Mini Indo misalnya. Kau tidak usah masuk di istananya Pak Prabowo. Kau masuk aja di taman mini saja lumayan. Ya tidak? Fasilitasnya taman mini itu macam-macam, guys. Macam-macam permainan, ya. Segala macam pemandangan-pemandangan yang bagus. Pernah ke taman mini? Allah, taman Arso, ya Allah, ya Rabbi Allah. Taman Arso itu delok sawit, ya. Taman sawit Arso, ya Allah, ya Rabbi Allah. Kali-kali gitu loh. Tamat MTS punya planning, piknik di Ancol, Jakarta, Taman Mini Indo. Nah, habis dari situ berangkat umroh. Mantap apa enggak? Ya Allah, mantap apa tidak? Tamat aliyah begitu juga ya. Begitu selesai, tekor kurang kakek utang ya. Masya Allah. Tanbihat utawi ini itu ada apa pengingat? Ahadul tadi salah satunya tambihat
Anna ikhrajas sholat sesungguhnya keluarnya sholat an waktiha daripada waktunya sholat bila uzrin dengan tanpa ada uzur min akbaril kabair daripada sebesar-besarnya dosa besar al muhlikat yang menghancurkan. Masya Allah ya. Jadi yang tidak ada uzur, tidak ada uzur. Kamu kenapa kamu tidak subuh? Ada uzur. Iya betul kah? Ada uzur betul? Iya saya ketiduran. Padahal sudah dibangunkan 4 kali. Tiduran itu ya nggak ada namanya uzur ya. Azam, bangunkan. Bangun. Keluut kayak ular lagi apa itu keluar dari sarangnya. Tidur lagi. Parah nih lagi. Azam, bangun. Keluut. Le, sampai mau azan katanya masih di kamar mandi. Lu masya Allah. Ya Allah, azam. Kalau tidak ada itu dosa besar. Dosa akbar. Ini malah akbarul kabair. Min akbaril kabair. Fayajibu maka wajib halaman atas seseorang. Fawwata yang terlepas ha kepada man. Ha kepada sholat ya. Fawwata yang terlepas. Ha kepada sholat. Bighairi udrin. Dengan tanpa adanya uzur al-qadha apa mengkodok sholat. Fauran dengan seketika. Wasorofa dan menggunakan siapa orang. Jami'az zamani pada semua masanya man. Lil qadai untuk mengkodok. Cepat, harus cepat. Ma'adal waktu pada ma'ada selaginya. Selagi berbeda. Ma'ada selaginya berbeda. Waktu-waktu. Alladzi yang yahtaju membutuhkan siapa orang. Lisorfi pada menggunakan nyaman fitahsilima di dalam menghasilkan perkara alih atas ma min mu'natin daripada mu'natin nafsih daripada biaya dirinya sendiri wa ayali dan keluarganya orang. Wakama dan begitu juga ya haram apa al-ikhraju apa keluarnya sholat anil waktu daripada waktu ayahrum yang haram apa takdimah mendahulukan sholat anu daripada waktu amdan kali sengaja mendahulukan pun tidak pada waktunya salah. Wasanya uta yang keduanya daripada tambihat itu anna sholat sungguhnya sholat tajibu wajib apa sholat fi awalil waktu di dalam awalnya waktu wujuban dengan wajib muwasion yang diluaskan ini tadi wujuban muwasan walau atau akhir walau betul falau maka boleh bagi orang apa takhir falau atakhir utawi mengakhirkan an awali daripada awalnya waktu ila waktin sampai waktu yasau yang muat apa waktu ha kepada sholat malam yudon selagi belum disangka sahabat musalli fauta pada terlepasnya waktu. Bisartil azmi dengan syarat kemauan yang kuat ala filia atas mengerjakan sholat di dalam waktu itu. Pada waktu yang tidak awal waktu, tapi dia punya azam yang kuat untuk mengerjakan sholat itu.
Wa illa, dan jika tidak ada, artinya tidak ada niatan azam yang baik untuk apa itu mengerjakannya, kaman. Oh, di. Tuh, bener? Kaman seperti orang itu ya? Iya. Wa illa asa bitakhir, karena mengakhirkan. Kaman seperti orang, nama yang tidur siapa orang. Bila ghalabatin, dengan tanpa mengalahkan, ba'da dukhul waktu, setelah masuknya waktu, fi'la wa qabla fi'liya, dan sebelum mengerjakannya sholat. Kaman bila ghalabatin ba'da dukhul waktu wa qabla fi'liya, haitsu lam yadhun, sekiranya tidak menyangka siapa man al istiqadha, pada bangun, qabla dikil waktu, sebelum sempitnya waktu. Au iqadin, atau yang membangun, au iqadi ghairi, atau membangunkannya orang lain, ba'da dukhulil waktu, setelah masuknya waktu. Wa qabla fi'liya, dan sebelum mengerjakannya sholat. Haitsu lam yadhunna, sekiranya tidak menyangka siapa orang al istiqadha, pada bangunkan itu loh, membangunkan dari tidur itu. Kok balik menah ya? Iya. Qabla dzikil waktu, sebelum sebenarnya waktu, iqatin ghairi, atau membangunkan orang lain, lalu bagaimana? Wasalis, atau yang ketiga daripada ini, daripada yang apa itu, ikhrajus salat an waqtiha bila udhrin min akbar kafir. Anna fadilata awal waktu, sesungguhnya keutamaannya awal waktu, tahsul, itu bisa berhasil siapa man bistigoli, dengan menyibukkannya man biasbabi sholat, dengan sebab-sebabnya sholat. Katoharatin, seperti bersuci, wasatrin, tasulu, dengan tasulu bistigoli, dengan menyibukkannya seseorang biasbabi sholat, dengan sebabnya sholat. Katoharin, seperti bersuci, wasatrin, dan menutup, ya, menutup pakaiannya, menutup dirinya itu dari pakaian-pakaian. Awal waktu, di dalam awal waktu. Sumayusoli, lantas sholat siapa orang, atau mengerjakan sholat siapa orang, kepada sholat. Warabiuta, yang keempat, anna usulnya kadang yundabu, disunahkan. Apa takhirus sholat, apa mengakhirkan sholat. An awal waktu, daripada awalnya waktu. Liman, pada seseorang, tayakona, yang yakin siapa man, jamaatan, pada jamaah. Asna'u, di dalam tengah-tengahnya waktu. Asna'u, di dalam tengah-tengahnya waktu. Jadi disunahkan, sunnah hukumnya mengakhirkan sholat dari awal waktu, kalau umpamanya dirinya pas tidak ada jamaah. Nunggu barangkali nanti ada jamaah. Mungkin ada jamaah. Misalnya kalau di pondok, pulangnya itu kan jam berapa kalian? Pulangnya sekolah itu jam berapa? Setengah satu. Kalau pulang cepat, langsung bisa selesai semua ya. Tapi masalahnya terus menggok-menggok itu apa? Iya. Mutar-mutar. Wain fakusa, dan walaupun itu menganggap jelek.
Wa in faqusa wa in faqus sin berkasa. Wa in faqusa dan waktu dan walaupun jelek apa takhir mengakhirkan sholat. Ma pada perkara lam yadik yang tidak sempit apa al waktu-waktu. Wakada dan begitu juga lima negeri seorang zona yang menyangka siapa orang minha. Wakada lima negeri seorang zona menyangka siapa orang hak kepada jamaah dalam yafus sekiranya tidak dianggap jelek. Apa at-takhiru apa mengakhirkan bihaitsu la yazidu dengan sekiranya tidak bertambah ala nisfil waktu atas bagian waktu. Wa in faqusa dan walaupun dianggap jelek. Wa in faqusa dan walaupun jelek siapa at-takhir mengakhirkan. Malam yadik selagi itu masih belum sempit apa waktu-waktu. Wakada dan begitu juga lima orang dona yang menyangka siapa man kepada jamaah di dalamnya akhus jika tidak mengecewakan siapa. Di dalamnya akhus sekiranya tidak apa itu bimbang as-salat apa as-salat. Wakada liman dona ilam yakhus at-takhir bisa la yazidu dengan sekiranya tidak melebihi apa takhir ala nisfil waktu atas separuhnya waktu. Walayundabu dan tidak disunahkan apa takhir mengakhirkan salat mutlakon dengan mutlak liman pada seseorang syakka yang ragu sapaman fiha di dalam sholat. Kok ragu dirinya ini jam berapa ya? Jam berapa? Waktunya sudah masuk apa belum dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang apa itu harus ditinggalkan ini ya. Jadi prinsipnya sholat yang paling utama awal waktu. Tapi juga ada yang di akhir waktu. Rasulullah juga ada hadisnya tentang sholat akhir waktu. Jadi penting menjaga sholat. Kalau sholatnya benar, hidup kamu menjadi benar. Kalau sholat kamu itu jadi sholat penting untuk dijaga karena as-sholatu waktu sholat itu menjadi tiang agama. Sholat itu menjadi tiang agama. Waman aqama faqad aqamatin. Barang siapa mendirikan sholat maka sakitnya dirinya telah mendirikan agama. Barang siapa meninggalkan sholat, waman taraka sholat waman taraka faqad hadamatin. Barang siapa meninggalkan sholat sungguh dia telah menghancurkan agama ini. Minimal pada dirinya, hancur dirinya dan sebagainya. Sholat itu penting. Sholat itu penting. Salah satu kenangan orang-orang yang meninggal dunia itu yang sangat diinginkan adalah ya Allah, andaikan aku ada kesempatan untuk bisa dibangkitkan lagi di muka bumi ini, apa ya? Mau sujud di hadapan Allah, mau sedekah, mau sujud di hadapan Allah. Jadi faedahnya sujud itu luar biasa. Syaikhul Hasan Asyadzili menyampaikan, andaikan dibolehkan saya itu membuka, andaikan satu orang fasik itu suka melakukan maksiat-maksiat, dinampakkan apa itu aura sujudnya seseorang itu, kalau dia lagi sujud, aura sujudnya, padahal dia
fasik ya, fasik. Maka akan menerangi semesta ini. Akan menerangi semesta. Salah satu hal yang dirindukan oleh orang-orang yang mati itu. Tapi kalau sudah mati tidak bisa kembali. Ya. Beda sholat di alam kubur sama yang di dunia ini. Di alam kubur itu juga pasti ada aktivitas di dimensi alam barzakh. Bagi ruh-ruh yang tidak dibelenggu. Tapi kalau ruh-ruh yang dibelenggu tidak akan bisa kemana-mana. Nah, ya, tidak bisa kemana-mana. Tapi kalau tidak dibelenggu bisa kemana? Bisa kemana? Ruhnya itu loh. Kau Fatihah dari sini, dia sampai ke sini. Misalnya kau Fatihah orang tua kamu, sampai di sini. Nah, langsung OTW. OTW itu apa? OTW itu apa? Hah? Hah? OTW, sudah OTW. Oh, Masya Allah. Jadi penting menjaga sholat itu ya. Sholat kalau dijaga dengan baik. Itu kan dia kok OTW. Jadi kalau orang menjalankan sholat itu, salah satu hal yang dirindukan orang mati itu adalah bagaimana bisa sedekah, bagaimana bisa sujud di hadapan Allah. Nah, ya, Masya Allah, bisa sujud di hadapan Allah. Jadi apa yang kata Syaikhul Islam, andai kan itu dibuka sujudnya orang fasik gitu, maka dia akan semesta ini bisa terang gara-gara satu sujudnya orang yang fasik. Bagaimana kalau orang yang khusyuk? Bagaimana kalau orang yang khusyuk? Sholat dijaga, sholat itu dijaga penting. Sholat kamu benar, hidup kamu benar. Sholat kamu dijaga, manajemen sholat kamu dijaga, zahir batin. Hidup kamu juga akan termanage dengan baik. Amin Allahumma. Kalau orangnya kacau, sholatnya kacau, ya kacau hidup kamu. Nah, hidup kamu menjadi kacau. Sholatnya harus benar. Sholatnya harus benar. Kita kan diajari disiplin sholat, disiplin. Sholat itu harus bersih, harus suci, harus berada di tempat yang bersih dan suci. Betul atau betul? Itu kalau kau jaga betul kan menjadikan hidup kamu menjadi bersih kan. Hidup kamu yang bersih, yang rapi, tahu disiplin, tahu disiplin. Hidupnya kalau yang enggak kacau-kacau, enggak sholatnya kacau-kacau hidupnya, enggak disiplin. Enggak disiplin. Cuma ya orang sholat itu tidak harus ikhlas, enggak usah gaya-menggaya. Kalau khususnya perempuan-perempuan gaya-menggaya, enggak mau sholat itu gara-gara apa? Setelah kemarin ada tamu di sini. Dengan suaminya kacau, berkelahi terus, bahkan minta-minta dicerai terus. Kacau enggak? Perempuan begitu kacau apa tidak? Bagaimana? Saya tanya yang pertama itu apa? Istrinya kamu sholat apa? Enggak lah itu masalahnya. Enggak sholat. Bagaimana dia mau sholat katanya? Skingcarean terus katanya. Aduh, perempuan. Perempuan skincare. Skincarean itu apa? Hah? Katanya skincare gitu bahasanya deh. Ya, kan? Pokoknya yang dia mungkin ininya dikasih spidol hitamnya. Kasih spidol. Kalau wudhu kan kacau deh habis spidol juga. Dikasih celak, spidol, kasih dempul di sini. Ya. Bagaimana kalau mamanya wudhu kacau apa tidak? Yang ikhlas-ikhlas saja. Yang pentingnya ikhlas-ikhlas, tidak usah terlalu begitu. Apa sih gaya-menggaya begitu? Gaya-menggaya tapi sama suaminya nggak patuh. Sama suaminya nggak patuh. Jadi sesungguhnya yang dia gaya-gaya, menggaya pakai skincare itu untuk siapa? Hah? Kalau untuk azab, apa azab? Azab ya. Niatnya kalau untuk azab, untuk apa? Maksiat saja ya apa tidak? Masya Allah. Semoga diselamatkan dari hal-hal yang ya. Al-Fatihah.